Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Selamat datang kembali di Safinah Podcast. Kembali bersama Ani di sini, Arif Firmansyah, yang akan menemani ente semua di beberapa menit ke depan. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Safinah Podcast. Pada episode yang kedua ini, sebagaimana yang ente tahu dan ente baca di judul, ya, Ani akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin atau bisa dikira ini ngeri-ngeri sedap, ya, yaitu terkait ingat mati. Bicara soal mati nih, ya Ane yakin ente bakalan merinding. Gimana enggak? Ane, ente dan semua pendengar podcast ini bakalan mati. Yakin bakalan mati. Ya cuma kita sebagai seorang muslim nih, mestinya nggak perlu khawatir banget lah atas kematian ini, ya. Kenapa? Karena kita seorang muslim, ya, Ane dan ente semua yakin bahwasannya yang memberikan kehidupan dan kematian itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian seorang itu semua atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya buat apa juga ente khawatir tentang kematian yang ente sendiri nggak bisa merubahnya, ya. Mendingan ya ente persiapkan sesuatunya untuk kematian, ya. Persiapin perbanyak ibadah, baca Quran, jauhi maksiat dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ya. Jadi nasihat kali ini adalah nasihat yang datang dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Di mana Abu Darda ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dikenal sebagai seorang yang zuhud. Apa sih zuhud? Zuhud itu seseorang lebih mengunggulkan akhiratnya daripada dunianya. Ya, jadi kalau seorang itu disifati dengan zuhud, adalah dia itu lebih mengunggulkan akhiratnya. Bukan berarti orang yang zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali. Enggak. Dia tetap menjalankan kehidupan dunianya, mengambil bagian dari dunia, kemudian namun hal tersebut tidak melalaikan dia dari akhirat. Bahkan itu akhirat itu lebih diunggulkan daripada dunianya. Ya, kita dengarkan nasihat beliau. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Man aktsara dzikral maut." Barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, qalla farhuhu, ya, akan sedikit gembiranya. Ya, maksudnya gembiranya di sini adalah gembira yang sifatnya berlebihan. Wa qalla hasaduhu, dan rasa iri dengkinya kepada orang lain itu akan berkurang. Perkataan ini bisa kalian lihat di kitab Hilyatul Auliya di juz yang pertama halaman 220. Ya, kalau kita perhatikan nih, memang mengingat mati itu sebetulnya dia ini motor atau penggerak diri kita itu untuk semangat beribadah. Oleh karenanya guys, jadi kalau ente pada kayaknya lagi malas ibadah, maka aneh sarani nih, ya, ente cepet-cepet datang ke TPU terdekat, ya, tempat pemakaman umum. Ya, kalau di dekat rumah aneh sih ada TPU Cipenjo atau TPU Pondok Rangon lah. Ya, kalau tempat ente nggak tahu yang paling dekat yang mana itu. Nah, datang ke sana, coba ente di sana renungi dan bayangkan kalau ente ini berada di liang lahat tersebut, ya, terbujur kaku di ruangan sempit 2,5 meter kurang lebihnya, gelap gulita. Coba ente bayangin, ente tinggal menunggu hari pembalasan, hari kiamat, tinggal nunggu dihisap perbuatan ente ini bagaimana, baik atau buruknya, banyaknya yang mana, yang baiknya atau yang buruknya. Ya udah, nggak usah banyak pikir panjang, langsung aja ke TKP guys. Ya. Kemudian di perkataan Abu Darda ini, ya, beliau menjelaskan bahwasannya ada 2 manfaat nih buat orang yang sering-sering mengingat kematian. Ya, tadi ya diantara manfaat utamanya memang membuat kita ini semangat ibadah, ya. Dan diantara yang lainnya adalah yang pertama, membuat ente nih tidak terlalu berbahagia, atau berbahagia itu nggak berlebihan, ya, ketika mendapatkan nikmat dunia. Ya, bukan berarti kalau ente dapat nikmat dunia nggak boleh bahagia nih, nggak boleh senang, nggak boleh happy, enggak. Cuman kalau nikmat tersebut, ya, dan ente ketika mendapatkan nikmat tersebut ente ini bahagianya berlebihan, ya, sampai misalnya
ternyata ketika mendapatkan nikmat tersebut malah melalaikan ente dari ibadah atau malah menjerumuskan ente kepada kemaksiatan ya, atau mencintai nikmat tersebut ya di atas kecintaan Allah dan Rasulnya ya. Seakan-akan kalau ketika ente mendapatkan nikmat baru ya, punya motor baru, gadget baru, rumah baru misalnya, wah seneng banget, seakan-akan ente ini nggak bisa hidup tanpa hal tersebut ya. Engkau adalah belahan jiwaku, cah ya. Jadi ya biasa aja lah kita dapat nikmat ya, kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Abu Darda mengingatkan kepada kita bahwasannya kalau kita sering mengingat kematian nih, ente bakalan terhindar dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali, yaitu apa? Penyakit hasad. Gimana enggak ya? Ente kalau hasad nih ke orang lain, Nabi SAW mengingatkan hasad itu bisa menghapus amalan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba bayangin, udah amalan kita dikit misalnya, terus kita hasad sama orang, iri sama orang, dengki sama orang ya, itu bikin amalan kita ini kehapus. Coba, bisa jadi amalan kita yang udah sedikit bisa jadi habis atau bisa jadi minus malah. Ya, ini kerugian yang sangat, kerugian berkali-kali lipat ya. Oleh karenanya sering-sering kita ingat kematian ya, supaya kita ini nggak iri dan hasad sama orang lain ya. Apa sih yang dimaksud dengan iri atau hasad ini? Iri itu ente nggak seneng nih ketika saudara ente atau teman ente itu mendapatkan kenikmatan dunia atau kenikmatan yang lain ya. Pokoknya hati itu gerutu aja. Misalnya lihat teman ente dapat kerjaan bagus dan dapat income ya, penghasilan yang wah gitu. Wah, ente pokoknya nggak seneng dan nggak ridho. Dan yang parahnya nih, orang yang hasad ini, kalau dia sampai derajat menginginkan nikmat pada temannya itu hilang. Nah, ini jangan sampai nih guys, jangan sampai ini terjadi pada ente semua. Ya, makanya ketika ada teman yang dapatkan kenikmatan ya ente doain barakallah. Ya, dan ente seharusnya ikut senang lah. Ya masa teman ente dapat kenikmatan malah ente malah kesel dan ente pengen kenikmatan itu hilang dari teman ente. Ya guys, mungkin itu aja. Jadi nasihat dari Abu Darda ini memang nasihat yang sangat berharga sekali tentang mengingat kematian. Ya semoga podcast kali ini ya bermanfaat buat kalian. Ane Arif mohon undur diri dari kalian, tetap tongkrongin terus Safinah Podcast supaya kalian mendapatkan manfaat dan pencerahan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safinah Podcast.